Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai kelainan-kelainan pada plasenta. Solusi plasenta, satu kondisi di mana plasenta sebenarnya melekat pada tempat yang benar, yaitu pada bagian atas rahim. Tetapi plasenta terlepas dari tempat melekatnya sebelum bayi lahir. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai plasenta previa, di mana plasenta melekat pada tempat yang salah, yaitu pada bagian bawah rahim. Kali ini kita akan membahas mengenai kelainan yang lain dari plasenta, yaitu gangguan perlengketan plasenta, di mana plasenta melengket tidak normal, lebih kuat, lebih erat dibanding kondisi normal. Ini seringkali disebut juga sebagai spektrum plasenta akreta. Apa itu spektrum plasenta akreta? Bagaimana terjadinya dan apa akibatnya bagi ibu dan bayi. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru. Oke? Stay tune. Angka kejadian gangguan perlengketan plasenta atau spektrum plasenta akreta terus meningkat di seluruh belahan dunia. Hal ini diduga karena berhubungan dengan semakin meningkatnya tindakan persalinan dan operasi sesar. Spektrum plasenta akreta atau gangguan perlengketan plasenta akan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan hebat pada waktu persalinan, meningkatkan risiko dipakainya transfusi darah pada ibu hamil setelah persalinan, meningkatkan risiko dilakukannya tindakan angkat kandungan setelah suatu operasi sesar, dan meningkatkan risiko terjadinya kematian pada ibu hamil. Kita tahu bahwa rahim terdiri atas 3 lapisan. Dari dalam keluar adalah endometrium, kemudian myometrium atau lapisan otot rahim, dan yang paling luar adalah perimetrium atau lapisan serosa. Dalam kondisi normal, perlengketan kedalaman plasenta tidak sampai mencapai myometrium atau lapisan otot rahim. Spektrum plasenta akreta adalah suatu kondisi di mana akar plasenta melengket terlalu dalam pada dinding rahim. Terdapat 3 tipe dari spektrum plasenta akreta. Yang pertama adalah plasenta akreta, di mana akar plasenta masuk menempel pada permukaan myometrium atau otot rahim. Yang kedua adalah plasenta inkreta, di mana akar plasenta masuk menembus myometrium atau lapisan otot rahim dan menempel pada bagian dalam dari myometrium. Yang ketiga adalah plasenta perkreta, di mana akar plasenta masuk melewati myometrium, menembus myometrium sampai mencapai perimetrium atau lapisan serosa, dan bahkan terkadang bisa mencapai organ yang lain. Misalkan masuk dan menempel sampai dengan masuk ke buli-buli atau kantong kencing.
Penyebab dari suatu spektrum placenta akreta tidak diketahui dengan pasti. Namun diduga hal ini berkaitan dengan kondisi pada dinding rahim yang tidak normal. Misalkan adanya jalan parut pada bekas operasi sesar yang terdahulu, ataupun pada bekas operasi-operasi pada daerah rahim yang terdahulu. Terdapat beberapa kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya spektrum placenta akreta. Antaranya adalah yang pertama, riwayat operasi sesar pada kehamilan-kehamilan sebelumnya. Semakin sering seorang wanita mengalami operasi sesar pada kehamilan sebelumnya, akan semakin meningkatkan risiko terjadinya spektrum placenta akreta. Yang kedua adalah placenta previa. Pada ibu hamil dengan placenta yang terletak di bawah, akan meningkatkan risiko terjadinya spektrum placenta akreta sampai dengan 5%. Yang ketiga adalah ibu hamil dengan riwayat operasi tumor kandungan sebelumnya. Yang keempat adalah ibu hamil dengan riwayat operasi kuret pada kehamilan sebelumnya. Yang kelima, ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun. Yang keenam, ibu hamil dengan jumlah anak sudah 4 atau lebih. Yang ketujuh, ibu hamil yang merokok. Kedelapan, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi. Dan yang kesembilan adalah ibu hamil di mana kehamilannya melalui program bayi tabung. Kondisi-kondisi inilah yang meningkatkan risiko terjadinya spektrum placenta akreta. Ibu hamil dengan gangguan pelekatan plasenta atau spektrum placenta akreta seringkali tidak menunjukkan gejala apa-apa saat kehamilan. Terkadang, meskipun jarang, bisa terjadi kondisi kencing campur darah, di mana akar plasenta menembus masuk sampai mencapai kantong kencing. Tetapi kondisi ini sangat jarang. Permasalahan serius baru akan timbul bila bayi sudah lahir dan kemudian terjadi pelepasan plasenta, di mana plasenta yang melengket terlalu dalam akan menyebabkan plasenta hanya terlepas sebagian, dan kondisi ini akan menyebabkan perdarahan yang hebat dan bisa mengancam nyawa ibu. Harus ada kecurigaan jika seorang ibu hamil datang dengan faktor risiko untuk terjadinya suatu spektrum placenta akreta. Misalkan ibu hamil datang dengan riwayat operasi sesar pada kehamilan sebelumnya, atau ibu hamil datang dengan riwayat operasi tumor kandungan sebelumnya, atau ibu hamil dengan riwayat operasi kuret pada kehamilan sebelumnya, atau ibu hamil dengan riwayat placenta previa pada kehamilan sebelumnya. Jika didapatkan faktor-faktor tersebut di atas, maka sebaiknya secara aktif dicari apakah ada kemungkinan terjadi suatu spektrum placenta akreta. USG dan MRI merupakan standar baku dalam mendiagnosa dan menemukan suatu spektrum placenta akreta. Penata laksanaan jika terjadi suatu spektrum placenta akreta tidak mudah. Dibutuhkan rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, dengan tim khusus yang melibatkan bukan hanya dokter kandungan, tetapi juga dokter bedah, dokter bius, dan lain-lain. Harus ada persediaan darah yang cukup dan juga fasilitas ICU yang lengkap demi keselamatan pasien. Karena itu,
Jika ditemukan adanya kecurigaan suatu spektrum plasenta akreta pada seorang ibu hamil, maka ibu hamil tersebut sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Rumah sakit yang memiliki tim untuk plasenta akreta, agar diteliti lebih jauh, lebih dalam, seberapa dalam perlengketannya dan seberapa luas, agar bisa dibuat suatu perencanaan persalinan yang lebih matang untuk menghindari terjadinya komplikasi yang lebih berat, bahkan kematian bagi ibu hamil. Terkadang spektrum plasenta akreta ditemukan secara kebetulan pada saat operasi sesar. Jika ini terjadi pada rumah sakit dengan fasilitas yang kurang lengkap, maka sebaiknya setelah bayi lahir, plasenta tidak dilahirkan. Rahim ditutup, perut ditutup, dan ibu segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, dengan tim plasenta akreta, dengan tujuan untuk melahirkan plasenta. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kematian pada ibu hamil. Terdapat beberapa kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi jika terjadi suatu spektrum plasenta akreta. Yang pertama adalah kerusakan organ sekitar. Yang tersering adalah buli-buli atau kantong kencing. Ini bisa terjadi karena akar plasenta menembus sampai mencapai buli-buli. Yang kedua adalah gagal ginjal. Ini terjadi karena perdarahan yang banyak dan lama. Yang ketiga adalah risiko dilakukannya transfusi darah yang banyak, yang masif. Yang keempat adalah risiko dilakukannya operasi pengangkatan kandungan. Dan yang kelima adalah kematian ibu. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan gangguan perlengketan plasenta atau spektrum plasenta akreta. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.